Pernah gak kamu melihat ada orang yang bisa dapat uang rutin dari saham setiap tahun tanpa harus jual sahamnya sama sekali? Tapi di sisi lain, ada juga orang yang bisa cuan puluhan bahkan ratusan persen hanya karena harga sahamnya naik tinggi. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan yang sering bikin investor pemula bingung. Sebenarnya lebih enak mana, mengejar capital gain atau fokus mengumpulkan dividen? Apakah lebih baik punya saham yang harganya terus naik atau saham yang rutin bagi keuntungan setiap tahun? Dan yang paling penting, strategi mana yang sebenarnya lebih cocok untuk membangun kekayaan jangka panjang? Di video ini kita akan membahas semuanya secara santai, sederhana, tapi tetap dalam dan membuka cara berpikir baru tentang dunia investasi saham. Banyak orang masuk ke pasar saham dengan mimpi cepat kaya. Mereka melihat cerita orang membeli saham harga murah, lalu beberapa tahun kemudian nilainya naik berkali-kali lipat. Akhirnya mereka hanya fokus mencari saham yang bisa terbang tinggi. Setiap hari buka aplikasi saham, lihat warna hijau, berharap cuan besar dalam waktu singkat. Tapi lucunya, saat saham turun sedikit saja mereka langsung panik, takut rugi, lalu jual di harga bawah. Sementara itu, ada investor lain yang terlihat lebih tenang. Mereka tidak terlalu peduli naik turun harga harian, karena tujuan mereka bukan sekadar capital gain. Mereka lebih fokus mengumpulkan saham yang rutin membayar dividen setiap tahun. Jadi, walaupun harga saham bergerak lambat, mereka tetap mendapatkan arus kas yang stabil. Dua tipe investor ini sama-sama mencari keuntungan, tapi caranya sangat berbeda. Masalahnya, banyak konten di internet sering menggiring orang untuk memilih salah satu dan menganggap strategi lain jelek. Ada yang bilang dividen itu membosankan dan bikin lambat kaya. Tapi ada juga yang mengatakan mengejar capital gain terlalu berisiko dan hanya cocok untuk spekulan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena setiap strategi punya kelebihan, kekurangan, dan kondisi yang berbeda-beda. Bahkan investor besar dunia pun punya pendekatan yang berbeda. Ada yang suka saham growth karena pertumbuhannya cepat, ada juga yang suka saham dividen karena lebih stabil dan nyaman dipegang jangka panjang. Jadi, kalau kamu selama ini bingung harus pilih yang mana, tenang saja. Bisa jadi selama ini kamu hanya belum memahami cara kerja keduanya secara utuh. Di video ini, kita akan membedah semuanya dari dasar sampai praktik nyata. Kita akan bahas apa sebenarnya capital gain itu, bagaimana dividen bekerja, siapa yang lebih cocok memakai strategi tertentu, risiko tersembunyi yang jarang dibahas orang, sampai bagaimana investor cerdas menggabungkan keduanya untuk membangun kekayaan lebih optimal. Dan yang paling penting, di akhir video nanti kamu mungkin akan sadar bahwa pertanyaan lebih enak mana, ternyata bukan soal mana yang paling hebat, tapi mana yang paling cocok dengan tujuan hidup dan karakter kita sebagai investor. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi setelah menonton ini, cara kamu melihat investasi saham akan berubah total. Sebelum menentukan mana yang lebih enak, kita harus benar-benar paham dulu apa itu capital gain. Sederhananya, capital gain adalah keuntungan yang didapat dari kenaikan harga saham. Misalnya kamu membeli saham di harga Rp1.000, lalu beberapa tahun kemudian, harga saham itu naik menjadi Rp2.000. Artinya, kamu mendapatkan keuntungan 100% jika saham tersebut dijual. Inilah yang membuat banyak orang sangat tertarik dengan dunia saham. Karena potensi keuntungannya terlihat sangat besar. Bahkan ada saham yang dalam beberapa tahun bisa naik berkali-kali lipat. Dari sinilah muncul cerita orang yang modal kecil berubah jadi ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, hanya dari capital gain. Cerita-cerita seperti ini sangat kuat memancing emosi, dan membuat banyak investor pemula langsung fokus mengejar saham yang bisa terbang tinggi. Alasan lain kenapa capital gain begitu populer adalah karena efek psikologisnya terasa lebih menarik. Ketika melihat portofolio tiba-tiba hijau besar dan keuntungan naik cepat, ada rasa senang dan bangga yang sulit dijelaskan. Apalagi sekarang media sosial dipenuhi screenshot profit besar dari trader maupun investor saham. Banyak orang akhirnya merasa bahwa sukses di saham berarti harus mendapatkan kenaikan harga setinggi mungkin. Akibatnya mereka terus berburu saham yang dianggap punya potensi naik cepat, kadang tanpa benar-benar memahami bisnis perusahaannya. Bahkan ada yang rela pindah-pindah saham setiap minggu hanya karena takut ketinggalan momentum. Ini yang membuat dunia capital gain terasa sangat aktif, cepat, dan penuh adrenalin dibanding strategi dividen yang cenderung lebih tenang. Tapi di balik potensi keuntungan besar itu, ada resiko yang juga besar, karena harga saham tidak selalu naik. Bahkan saham bagus sekalipun bisa turun puluhan persen ketika kondisi ekonomi memburuk atau sentimen pasar berubah. Banyak investor pemula hanya membayangkan enaknya cuan saat harga naik, tapi lupa bahwa mental mereka akan diuji ketika harga anjlok. Bayangkan jika kamu membeli saham berharap naik 100%. Tapi ternyata malah turun 40% dalam beberapa bulan. Tidak semua orang kuat menghadapi tekanan seperti itu.
Itulah kenapa banyak orang akhirnya rugi di saham, bukan karena salah memilih perusahaan, tetapi karena tidak siap menghadapi volatilitas harga. Mereka terlalu fokus pada keuntungan besar, tanpa memahami resiko emosional di balik strategi capital gain. Namun bukan berarti strategi capital gain itu buruk. Justru kalau dilakukan dengan benar, capital gain bisa menjadi jalan tercepat membangun kekayaan. Banyak investor besar dunia mendapatkan pertumbuhan aset luar biasa karena mereka membeli perusahaan berkualitas sejak awal lalu menahannya dalam jangka panjang. Kuncinya bukan sekedar mencari saham yang bisa naik, tetapi mencari bisnis yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya, inti dari capital gain bukan perjudian harga saham, melainkan membeli pertumbuhan masa depan sebuah perusahaan. Kalau perusahaan terus berkembang, laba naik, ekspansi berjalan baik, dan bisnis makin kuat, maka dalam jangka panjang harga saham biasanya ikut naik. Jadi investor capital gain yang sukses sejatinya bukan hanya mengejar harga naik, tapi memahami bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang besar di masa depan. Kalau capital gain fokus pada kenaikan harga saham, maka dividen adalah keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham dari laba yang mereka hasilkan. Jadi ketika sebuah perusahaan untung besar dan memutuskan membagikan sebagian keuntungannya kepada investor, itulah yang disebut dividen. Menariknya, untuk mendapatkan dividen kamu tidak perlu menjual saham. Selama masih memegang saham tersebut sampai tanggal tertentu, kamu berhak menerima pembagian keuntungan. Inilah yang membuat banyak orang menyebut dividen sebagai gaji dari saham. Bayangkan punya aset yang setiap tahun bisa mengirim uang ke rekening tanpa harus bekerja tambahan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar juga dividen yang diterima. Konsep inilah yang membuat banyak investor mulai tertarik membangun passive income lewat pasar saham. Yang menarik, investor dividen biasanya punya pola pikir yang berbeda dibanding pemburu capital gain. Mereka tidak terlalu stres melihat harga saham harian naik turun. Karena fokus utama mereka bukan menjual saham di harga lebih tinggi, tetapi mengumpulkan aset yang mampu menghasilkan cash flow secara rutin. Bahkan ada investor yang senang ketika harga saham turun, karena mereka bisa membeli lebih banyak saham dengan harga murah dan meningkatkan jumlah dividen di masa depan. Cara berpikir seperti ini membuat strategi dividen terasa lebih tenang secara mental. Tidak heran banyak investor jangka panjang, terutama yang sudah berusia lebih matang, lebih nyaman memilih saham dividen dibanding saham growth yang pergerakannya liar. Selain itu, dividen juga sering dianggap lebih nyata dibanding capital gain, karena keuntungan benar-benar masuk ke rekening dalam bentuk uang tunai. Berbeda dengan capital gain yang masih berupa angka di aplikasi selama saham belum dijual. Banyak investor pemula merasa lebih puas menerima dividen karena hasil investasinya terasa langsung. Apalagi kalau dividen itu terus meningkat setiap tahun. Ada perusahaan yang rutin menaikkan pembagian dividen selama belasan, bahkan puluhan tahun. Ini menunjukkan bisnis perusahaan sangat stabil dan memiliki arus kas yang kuat. Investor seperti ini biasanya tidak terlalu mengejar kaya cepat, tetapi lebih fokus membangun kestabilan finansial jangka panjang. Mereka ingin punya mesin uang yang terus bekerja, bahkan saat tidur. Namun, strategi dividen juga bukan tanpa kekurangan. Salah satu kelemahan terbesar saham dividen adalah pertumbuhan harga sahamnya kadang lebih lambat dibanding saham growth. Karena perusahaan yang rajin membagi dividen biasanya sudah berada di fase bisnis matang. Artinya pertumbuhan mereka tidak secepat perusahaan yang sedang agresif ekspansi. Selain itu, banyak investor terlalu fokus pada dividen yield tinggi tanpa melihat kesehatan bisnis perusahaan. Padahal dividen besar belum tentu aman. Ada perusahaan yang membagikan dividen tinggi justru karena bisnisnya mulai melambat dan harga sahamnya turun. Jadi investor dividen tetap harus menganalisis kualitas perusahaan, bukan hanya tergiur persentase pembagian keuntungan. Karena tujuan utama investasi bukan sekedar menerima dividen besar hari ini, tetapi memastikan aset kita tetap bertumbuh dan aman dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting dalam video ini. Sebenarnya lebih enak mana, mengejar capital gain atau dividen? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, karena semuanya kembali ke tujuan, karakter, dan kondisi hidup masing-masing investor. Kalau kamu masih muda, punya penghasilan aktif, mental cukup kuat menghadapi fluktuasi, dan ingin mempercepat pertumbuhan aset, maka strategi capital gain biasanya terasa lebih menarik. Karena di usia produktif, waktu masih panjang dan kemampuan mengambil risiko juga biasanya lebih besar. Investor tipe ini cenderung lebih nyaman membeli perusahaan yang sedang bertumbuh cepat, meskipun harga sahamnya bisa naik turun tajam. Mereka rela menahan volatilitas demi potensi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, kalau tujuan utama kamu adalah mendapatkan pemasukan rutin dan hidup lebih tenang, maka dividen bisa terasa jauh lebih nyaman. Banyak orang yang mulai mendekati usia pensiun akhirnya beralih ke saham dividen karena mereka ingin menikmati hasil investasi tanpa harus sibuk jual beli saham. Mereka tidak ingin stres memikirkan pergerakan harga setiap hari. Yang penting, asetnya terus menghasilkan arus kas secara stabil. Bahkan ada investor yang hidup dari dividen bulanan maupun tahunan yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun. Jadi buat sebagian orang, rasa nyaman dan stabilitas justru lebih penting daripada mengejar pertumbuhan yang terlalu agresif. Inilah kenapa strategi dividen sering disebut lebih cocok untuk membangun ketenangan finansial jangka panjang.
Tapi menariknya, investor yang paling sukses biasanya tidak terjebak memilih salah satu secara ekstrim. Mereka justru menggabungkan keduanya dengan cerdas. Mereka membeli perusahaan bagus yang masih punya potensi pertumbuhan harga, sekaligus mampu membagikan dividen secara konsisten. Jadi mereka menikmati dua keuntungan sekaligus. Harga saham bertumbuh dalam jangka panjang, sementara dividen tetap mengalir setiap tahun. Banyak saham blue chip besar di dunia maupun di Indonesia sebenarnya memiliki kombinasi seperti ini. Bisnisnya kuat, labanya stabil, dividennya rutin dan harga sahamnya juga tetap naik dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya dunia investasi bukan soal memilih kubu mana yang paling benar, tetapi bagaimana membangun strategi yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita sendiri. Kesalahan terbesar investor pemula adalah terlalu sibuk mencari strategi paling sempurna sampai lupa membangun kebiasaan investasi yang konsisten. Padahal, mau capital gain maupun dividen, keduanya tetap membutuhkan kesabaran, disiplin, dan kemampuan mengendalikan emosi. Tidak ada strategi yang bisa membuat kaya dalam semalam tanpa resiko. Bahkan investor terbaik dunia pun mengalami masa rugi dan salah keputusan. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka bertahan dalam jangka panjang. Jadi daripada sibuk berdebat mana yang paling hebat, lebih baik fokus membangun portofolio yang sehat dan sesuai tujuan finansial pribadi. Karena pada akhirnya, investasi yang paling enak bukan yang paling viral di internet, tetapi yang membuat kita bisa tidur nyenyak sambil aset terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Kalau kita simpulkan dari semua pembahasan tadi, sebenarnya capital gain dan dividen bukanlah musuh. Keduanya hanyalah dua cara berbeda untuk menghasilkan keuntungan dari investasi saham. Capital gain menawarkan pertumbuhan aset yang lebih cepat, tetapi membutuhkan mental yang lebih kuat menghadapi volatilitas harga. Sementara dividen menawarkan arus kas yang lebih stabil dan menenangkan, tetapi biasanya pertumbuhan nilainya tidak seagresif saham growth. Jadi pertanyaannya bukan lagi mana yang paling enak secara umum, tetapi mana yang paling cocok dengan tujuan hidup dan kepribadian kita sebagai investor. Karena strategi investasi yang bagus adalah strategi yang bisa membuat kita konsisten bertahan dalam jangka panjang, bukan yang hanya terlihat keren beberapa bulan saja. Banyak investor pemula terlalu sibuk mengejar keuntungan besar sampai lupa bahwa investasi sejatinya adalah permainan waktu. Orang yang sukses di pasar saham biasanya bukan orang yang paling pintar menebak harga naik turun setiap hari, melainkan orang yang paling disiplin menjaga asetnya bertumbuh selama bertahun-tahun. Ada yang membangun kekayaan lewat saham growth berkualitas, ada yang membangun passive income dari dividen, dan ada juga yang menggabungkan keduanya secara seimbang. Semua bisa berhasil selama dilakukan dengan ilmu, kesabaran, dan manajemen risiko yang baik. Jadi jangan mudah terpengaruh omongan orang lain yang memaksa kamu harus memilih satu jalan tertentu, karena setiap orang punya kondisi finansial dan tujuan hidup yang berbeda. Yang paling penting adalah mulai membangun kebiasaan investasi dari sekarang. Tidak perlu menunggu modal besar. Karena dalam dunia investasi, konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah awal yang fantastis. Banyak orang gagal bukan karena salah strategi, tetapi karena mudah menyerah ketika pasar turun atau terlalu serakah ketika pasar naik. Padahal kalau kita fokus membeli perusahaan bagus dan memberi waktu investasi berkembang, hasilnya bisa sangat luar biasa dalam jangka panjang. Jadi apakah kamu lebih suka capital gain, dividen, atau kombinasi keduanya? Pastikan keputusan itu dibuat dengan pemahaman, bukan sekedar ikut tren media sosial atau omongan influencer sesaat. Jadi sekarang coba tulis di kolom komentar, kamu tipe investor yang lebih suka mengejar capital gain atau lebih nyaman mengumpulkan dividen? Atau justru kamu termasuk yang memilih kombinasi keduanya? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan baru tentang dunia investasi saham, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini, kita akan terus belajar membangun kekayaan dengan cara yang lebih cerdas, realistis, dan jangka panjang. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga perjalanan investasimu semakin cuan dan semakin bijak dari waktu ke waktu.